Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Maulidina Umardi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah IAIN Madura. Di sini saya akan mempresentasikan makalah politik ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Fakih Ali Syariati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan politik taktik penjajahan. Selanjutnya yaitu pelestarian dan kerusakan sistem kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme adalah sistem ekonomi oleh hak milik privat atas alat-alat produksi dan pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Jadi, sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang hak miliknya adalah hak milik pribadi atas alat produksi serta pemanfaatannya untuk mencapai keuntungan atau laba dalam kondisi yang sangat kompetitif. Dalam setiap sistem perekonomian pasti terdapat kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan di setiap sistem perekonomian pasti ada kekurangan dan juga kelebihan dari sistem ekonomi tersebut. Berikut kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu persaingan pasar bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar, yang akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Jadi, dalam kelebihan sistem ekonomi kapitalis, yaitu persaingan pasar yang bebas di antara individu akan mewujudkan suatu tahapan produksi dan juga tingkat harga yang wajar, yang akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel tersebut. Dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis, yaitu persaingan yang bebas, juga mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu untuk kepentingan individu dan kepentingan umum, akan menimbulkan bahaya dan ketidakselarasan dalam masyarakat. Akibat dari persaingan bebas tersebut dalam ekonomi kapitalis adalah munculnya persaingan antara individu, sehingga kekayaan hanya dimiliki oleh sebagian kecil individu dan mereka akan menggunakannya untuk kepentingan diri sendiri dan akan mengabaikan kepentingan orang lain semata-mata hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, sehingga akan terjadi ketimpangan sosial. Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam memang mengakui adanya ketidaksamaan antara orang perorangan dalam batas yang wajar. Adanya orang kaya dan miskin dalam kehidupan merupakan sunatullah, tapi orang kaya atau yang lebih mampu mempunyai kewajiban menyerahkan sebagian hartanya pada orang miskin dalam bentuk zakat. Sehingga dalam hal ini penyelesaian terhadap ketimpangan sosial yang terjadi dalam ekonomi kapitalis, yaitu sistem ekonomi Islam mewajibkan untuk saling tolong-menolong terhadap orang yang tidak mampu dengan cara menyerahkan sebagian hartanya pada orang miskin dalam bentuk zakat. Selanjutnya yaitu kerusakan sosialisme. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi yang perekonomiannya diatur penuh oleh negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian ditanggung-jawabi oleh negara atau pemerintah pusat. Kekurangan dari sistem ekonomi sosialis yaitu tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya. Jadi, kekurangan dari sistem ekonomi sosialis yaitu tawar-menawar yang akan dilakukan sangat sulit oleh individu karena terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya. Dan akibat dari hak terhadap hak dalam sistem ekonomi sosialis, yaitu individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi. Sedangkan dalam ekonomi Islam mengakui hak individu, hak kepemilikan perorangan, dan hak untuk menikmati kekayaannya. Islam mengakui hak-hak tersebut dengan ikatan moral supaya kekayaan tidak menumpuk pada suatu kelompok, misalnya dengan bersedekah atau membayar zakat. Prinsip inilah yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika dia mencari, memiliki, dan menggunakan hartanya. Maslahat dunia dan akhiratnya akan
tercapai. Jadi, kepemilikan harta dalam Islam mempunyai sifat ganda. Satu segi harta milik pribadi manusia dengan segala hak dan kewajiban yang melekat padanya, entah itu hak Allah atau hak orang-orang yang kurang beruntung. Selanjutnya yaitu kerusakan konsep keadilan sosial. Keadilan sosial yaitu merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang bersama dalam suatu negara dan tidak memihak antara golongan yang di atas dan golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hak yang adil dan setara, sama dengan yang lainnya. Keadilan sosial belum sepenuhnya terrealisasi, di mana pendistribusian belum sama rata dan juga hukum penegakannya juga belum sama rata antara si kaya dan juga si miskin. Sebagai contoh, pendistribusian bantuan terhadap orang yang kurang mampu, di mana orang yang lebih mampu yang mendapatkan bantuan tersebut daripada orang yang memang membutuhkan secara materi. Dari sinilah terjadi kesenjangan sosial dan tidak adanya keadilan sosial bagi masyarakat yang memang kurang membutuhkan secara ekonomi, terutama dalam keadilan sosial secara hukum, di mana hukum saat ini dapat dikatakan jika tumpul ke atas tajam ke bawah. Namun, dalam prinsip ekonomi Islam, keadilan dalam banyak ayat Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak menzalimi dan tidak zalim, yang berarti jika setiap manusia kepada manusia lainnya harus bersifat adil. Begitupun penguasa kepada rakyat, kalangan atas kepada kalangan bawah, dan juga Islam melarang untuk berperilaku zolim terhadap sesama, karena tanpa keadilan manusia akan menjadi terpecah belah menjadi beberapa golongan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.